Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu yang Kau anugerahkan bagi kami hari ini, hari kami dan waktu kami saat ini untuk mendengarkan dan menikmati suara Tuhan lewat firman-Mu. Tenangkan jiwa kami lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan tidak lalu begitu saja, namun dapat mengambil tempat di tanah hati yang terbaik di dalam setiap kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi setiap telinga yang mendengarkan firman, jamah dan urapi setiap tanah hati yang siap ditaburi dengan firman. Ruangan ini kami taruh dalam kuasa dan kendali otoritas kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini hari kemenangan bagi setiap kita. Dan hari ini adalah hari anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan di setiap pribadi saya dan saudara. Kalau hari ini kita ada di minggu terakhir bulan November, minggu depan kita jumpa, seizin dengan Tuhan, kita jumpa di bulan yang baru di akhir tahun. Puji Tuhan, tahun 2020. Hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang kita jalani, kita sepakat berkata bahwa Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup ini. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kita dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Saya akan terlebih dahulu membawa kita membaca satu nas dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Mazmur 62 ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Perasaan tenang dekat Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ayatnya yang kedua sudah dapat semua? Baik. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saudara baca ayat 2 dan saya akan baca ayatnya yang ke-6. Ayat 2, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya ada keselamatan. Lagi sama-sama ya, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya ada keselamatan. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dua ayat yang setelah sama-sama kita nikmati dalam pembacaan, kiranya mendamaikan hati kita, mensejahterakan hati kita. Tak kala benar-benar ketika kita baca firman, ayat ini kata demi kata kita serap dengan baik dan kita baca dengan hikmah, pasti saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya coba memberikan tema kalahkan perasaan tidak tenang. Mari sama-sama katakan 2, 3. Kalahkan perasaan tidak tenang. Yuk sambil menyebut itu tepuk dadamu ya. Kalahkan perasaan tidak tenang. 2, 3. Kalahkan perasaan yang tidak tenang. Saya tidak tahu kondisi saudara dan saudara tidak tahu kondisi saya. Ya, saudara tidak tahu apa yang sedang kita alami. Yang mungkin kita tahu setiap hari Minggu kita bertemu, oh apa kabar, sehat, puji Tuhan, bisa senyum berbahagia bersama. Tetapi kita tidak tahu apa yang dialami secara dalam dari setiap pribadi yang hadir dalam ruangan gereja. Tetapi ingat, apapun kondisi hati kita, Tuhan ada kok. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu keadaanku dan Tuhan tahu semua kita yang hadir pagi hari ini. Sepakat pagi hari ini apapun keadaan kita, kita sepakat karena kita sudah baca firman Tuhan. Aku mau kalahkan perasaan yang tidak tenang ini. Ya, kalahkan dengan iman, kalahkan dengan firman tatkala kita membaca ayat-ayat ini. Penegasan dari ayat-ayat yang kita baca, pemazmur Daud memberikan pernyataan iman bahwa Allah
keselamatan. Hanya Dia Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Ya, hanya Dia Tuhan satu-satunya yang mengerti kondisi setiap pribadi kita. Hanya Dia, tidak ada Allah yang lain. Penegasan yang kedua, keteguhan dari pemazmur yang mencerminkan kepercayaan kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Haleluya. Ini adalah penegasan dari kedua ayat yang kita baca pagi hari ini. Pemazmur sedang memberikan pengertian, membukakan pikiran kita pagi hari ini bagaimanapun hebatnya kesulitan yang kita hadapi. Ingat baik bahwa lari dalam dekapan Tuhan itu yang memberikan kita tenang dan damai sejahtera. Ya, hanya lari dengan Tuhan, hanya bersungkur dengan Tuhan. Di sanalah jiwa kita yang gelisah akan menjadi tenang, sebab berada dalam tangan Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Kenali perasaan sendiri, saudara. Sebelum kita kalahkan perasaan tidak tenang di dalam kita, mari kita lihat dulu apa yang ada dalam perasaan kita sekarang. Ya kan? Kenali, periksa dulu. Apa yang mau ku kalahkan sekarang? Gitu ya? Apa yang mau ku kalahkan dari perasaan yang tidak tenang? Apa sih penyebab perasaan ini gelisah? Ya, ayo kenali apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli di hari-hari ini. Mari kita kenali sekarang. Sekarang waktunya saat kita dengarkan firman Tuhan. Bicara tentang perasaan. Perasaan adalah rasa atau keadaan batin sewaktu kita menghadapi atau merasai sesuatu. Baik itu bisa berbicara tentang gembira, bahagia, bisa juga bicara tentang duka dan air mata. Ini bicara tentang perasaan. Apa yang kita rasa dan apa yang kita alami, apa yang sedang kita hadapi sekarang. Apakah itu baik? Apakah itu gembira? Apakah itu sukacita? Atau sebaliknya, ada pergumulan yang dalam, ya, ada duka, ada tangis yang sedang kita bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Ini bicara tentang perasaan. Puji Tuhan. Mari kita mau kalahkan perasaan pagi hari ini, perasaan yang tidak tenang. Pertama, cara untuk mengalahkan perasaan yang tidak tenang. Kita baca ayat 2 dan ayat 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Poin yang pertama, saya akan coba membawa kita menambah perkataan berkat. Boleh sama-sama katakan menambah kata berkat. 2, 3. Menambah kata-kata yang mengandung berkat. Di dalamnya mengandung kuasa dan ada iman yang menyertai perkataan kita. Ya, sehingga selalu kalau diberikan kesempatan untuk bersaksi, puji Tuhan hadapi masalah besar, tapi Tuhanku lebih besar. Wah, itu perkataan berkat, saudara. Ya, perkataan yang sedang membangun jiwa kita, perkataan yang sedang memberkati kita, yang sedang mengalami kesusahan misalnya, yang sedang mengalami duka, yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan yang ada. Tambah, saudara, tambah kata-kata berkat. Di dalamnya mengandung kuasa dan iman dalam pengharapan kepada Tuhan. Contoh kita lihat bersama. Dalam Keluaran 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan baca ayat ini. Keluaran 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan inilah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab, lihat baik,
selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya, puji Tuhan. Di saat orang Israel, ini kisahnya saudara, di saat orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka ada dekat dengan Laut Tebrau, diperhadapkan dengan gunung yang begitu tinggi, laut yang begitu luas ada di depan mata mereka. Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya yang sangat-sangat perkasa sedang mengejar orang Israel. Ini kisahnya. Saudara, apa yang terjadi? Orang Israel ayat 12, ayat 11, ayat 12 sampai marah-marah sama Musa. Musa, sudah kami bilang gak usah ganggu kami sudah aman di Mesir. Gitu ya. Menyalahkan, timbul rasa saling menyalahkan antara orang Israel. Ya, menyalahkan Musa, menyalahkan kondisi yang ada karena ketakutan yang mereka alami. Ya, karena ketakutan. Di saat mereka melihat, wow, ini tertutup jalan, kita tidak bisa kabur kemana saja. Ya, semua jalan tertutup. Mau kembali ada orang Mesir, juga Firaun dan tentaranya. Ya, mau maju ada laut yang begitu luas yang tidak bisa diseberangi. Dengan kekuatan manusia, Musa berdiri sebagai nabi. Perkataan imannya muncul menenangkan hati umat-umat Tuhan. Dia berkata kepada orang Israel, jangan takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan Tuhan. Ingat saudara, di saat musuh mengejar kita, dan di saat kita melihat musuh itu, di saat kita melihat masalah itu, di saat kita memberikan kesempatan ketakutan lebih luas menguasai kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Yang di pikiran kita kalau keraguan muncul, yang di pikiran kita saat ketakutan, bisa nggak ini? Betul? Ya kan? Bisa nggak ini? Waduh, nggak mungkin. Tertutup jalan. Oh, Tuhan mau lari kemana lagi? Tidak ada lagi pertolongan yang aku dapat sampai saat ini. Ingat saudara, kata Nabi Musa, berdirilah teguh dan lihat keselamatan dari Tuhan. Saudara, di saat kita menentukan pilihan, aku mau berkata Tuhan hebat, aku mau lihat Tuhan lebih dahsyat dari segala masalahku. Di saat itu Tuhan sediakan pertolongan bagi kita. Rubah saudara cara kita menghadapi kesulitan hidup. Amin. Amin. Di saat ada suami bilang, oh gak mungkin ini mah, kita mau usaha begini apalagi di pandemi ini, mau dapat uang dari mana? Gitu kan? Usaha yang sekarang aja gak selesai-selesai. Seperti itu. Atau sebaliknya ada istri yang berkata seperti itu. Berdoa saudara. Ada salah satu yang harus tampil dengan perkataan berkat, memberkati pergumulan keluarga. Haleluya. Di saat keluarga mengalami kegoncangan, di saat keluarga mengalami susah dan kesulitan, tampillah menjadi pribadi yang mewartakan kabar berkat di tengah keluargamu. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin. Tambah saudara, apa masalahmu katakan, Tuhanku lebih besar. Gitu ya. Apa kesulitanmu sekarang, katakan Tuhan lebih dahsyat. Jangan cengeng hari-hari ini. Ya. Hari-hari ini stop. Kemarin saudara Bapak Gembala sempat tegur saya. Banyak-banyak bersyukur. Stop mengeluh. Apakah dalam kondisi apa Pak Gembala mendengar saya mengeluh? Gitu ya. Sehingga dia bilang, stop. Tambah ucapan syukur dengan Tuhan. Ternyata saudara, ketika saya mendapat gitu ya, saya tangkap itu, menambah syukur. Saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Saudara, jangan hanya mendengar saja, tapi praktekkan itu dalam hidupmu. Praktekkan dalam keluarga.
menyelesaikannya bagiku. Pemazmur Daud bilang apa? Di waktu kita tidur sekalipun, Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi kita. Kenapa kita harus ragu? Saudara, mengapa manusia kita banyak kali takut dan ragu? Karena kita tidak bisa melihat keselamatan Tuhan. Mata kita tertutup dengan masalah. Kayaknya masalah itu lebih besar dari badanku yang besar ini. Seolah-olah pergumulanku lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup ini. Selama kita berdiri dalam ketakutan, selama kita berdiri dalam kegelisahan, dan di dalamnya ada keraguan, ingat baik firman Tuhan pagi hari ini. Sampai di mana engkau seperti itu, engkau tidak akan melihat keselamatan pertolongan Tuhan. Jadi harus keluar, saudara. Sekalipun sulit, mau berkata itu sangat mudah, tetapi untuk melihatnya butuh proses. Tapi Tuhan sedang mengajar hati kita. Wah Tuhan, terima kasih. Keselamatan yang engkau beri dalam hidupku tepat pada waktunya, kata ratapan. Tidak pernah habis-habisnya pertolongan Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Kata tidak pernah terlambat, saudara, dengan arti setiap kita butuh tepat waktu yang terbaik Tuhan menyediakannya bagi kita. Tapi terkadang kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Karena ini tadi, banyak menyalahkan orang lain, banyak menyalahkan istri, banyak menyalahkan suami, banyak menyalahkan kondisi yang ada, banyak menyalahkan Tuhan dalam segala pergumulan. Ingat firman Tuhan pagi hari ini, kisah orang Israel. Selama mereka marah dengan Musa, selama mereka menyalahkan keadaan yang ada, mereka tidak bisa melihat ada loh keselamatan Tuhan di depan mata mereka. Sehingga Nabi Musa berdiri. Orang Mesir yang engkau lihat hari ini. Ingat baik firman Tuhan pagi hari ini, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Orang Mesir bicara tentang kekuatan dunia. Orang Mesir bisa mencari penghalang-penghalang rohani kita. Orang Mesir bisa bicara tentang pergumulan-pergumulan kita yang menghalang kita untuk melihat kuasa Tuhan. Katakan hari ini, enggak tunggu besok, saudara. Enggak tunggu besok. Hari ini masalah yang kita alami. Firman Tuhan berkata, orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan yang berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja. Terjadi enggak? Terjadi, saudara. Terjadi. Orang Israel, puji Tuhan, dengan bebas mereka menyeberang laut yang begitu luas. Ada keselamatan di depan mata kita, tetapi banyak kali menjadi penghalangnya adalah dari diri kita sendiri. Kita tidak menambah kata berkat di dalam kita. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6, firman Tuhan mencatat, hendaklah senantiasa, saya baca dalam terjemahan lama, saudara. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam, supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Haleluya. Hendaklah senantiasa. Senantiasa artinya di setiap musim hidup kita. Haleluya. Tidak mengenal kondisi suka duka, kita tetap berkata berkat atas kehidupan kita. Makanya selalu di mimbar ini Bapak Gembala atau Ibu Gembala yang bawa firman, mari di rumah pun belajar untuk memperkatakan berkat. Katakan berkat untuk istrimu, katakan berkat untuk suamimu, katakan berkat untuk anak-anakmu. Ya, boleh? Tiap pagi Tuhan Yesus memberkatimu, Ma, gitu kan? Tiap pagi kita saling mendoakan. Ada kata berkat di sana. Perkataan berkat yang mengandung kuasa, di dalamnya ada iman, melahirkan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini, saudara, saya mencatat dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak sekali poin tentang mengalahkan perasaan yang tidak tenang.
Tapi pagi hari ini saya membawa cukup satu poin untuk kita tentang menambah perkataan berkat di dalam kita. Di hari ini Tuhan menyediakan ketenangan saat kita datang kepada Tuhan. Ya, di saat kita takut seperti orang Israel, dalam pasal 14 ayat 10 firman Tuhan berkata, di saat orang Israel menoleh, di saat mereka melihat ada musuh, ada orang Mesir dengan pasukannya mengejar mereka, firman Tuhan mencatat, sangat ketakutanlah mereka. Saudara, hari ini Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Mari, katakan dalam masalahmu, katakan kepada penyakitmu, katakan kepada tekanan hidupmu, kegoncangan ekonomi sekalipun yang kita alami, katakan, Tuhan lebih besar dari masalahku. Ya, katakan itu dalam pribadi kita. Bukan hanya memberkati orang lain di saat kita mengeluarkan kata-kata berkat, tetapi diri sendiri kita pun dibangun dengan perkataan kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya mau akhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan kesaksian. Ini TV ini, welcome ya TV. Selamat datang lagi dengan kami di gereja ini. Saudaraku, selama saya menggerutu dengan Pak Gembala, apa sih kurangnya kita? Gitu ya. Kok bisa ya kehilangan begini-begini? Tidak habis-habis kehilangan di gereja, begini dan begitu. Biarpun berdoa, biarpun puasa, saudara, tidak ada titik terang untuk dapatkan kembali ini TV. Nah, mungkin itu yang Pak Gembala bilang ya, Mi, stop mengeluh, tambah ucapan syukur. Nah, malam kami, saudara, malam Rabu ya, pas doa Geston, jadi kami siapa yang doa pagi, dia juga yang doa malam, pimpin doa malam. Saya berdoa, Tuhan. Jadi siang-siang itu saya sudah berdoa, dari hari ke hari saya sudah mulai berdoa. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Aku bersyukur untuk keadaan yang Kau alami. Woi, banyak bersyukur saudara. Saya sampai lupa, Tuhan kembalikan tuh TV, Tuhan kembalikan tuh kipas. Kami kepanasan di gereja, enggak lagi saudara. Kalau dulu mau berdoa pun sulit karena ingat tuh TV. Lebih baik TV itu buat dipastori gitu. Sampai berpikirnya seperti itu saudara. Diambil percuma begitu saja gitu loh. Selama saya menggerutu dengan keadaan ini, saudara, tidak ada titik terang untuk saya melihat jawaban Tuhan. Tapi di saat saya ubah doa saya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari Jumat selesai doa 12:30 bunyi HP. Sementara doa memang ada yang telepon. Sementara doa saya angkat tapi saya tidak jawab. Saya cuma haleluya puji Tuhan. Dia matiin sendiri HP-nya. Jadi selesai doa 12:30 kurang lebih ditelepon lagi. Halo, aduh ada berita. Katanya dari kepolisian ambil TV-nya di kantor polisi. Weh, saya langsung ngomong sama Pak Gembala. Langsung ganti baju terus pulang-pulang apa Pak Gembala bilang? Jemaat Tuhan, nih hebat juga doamu ya tadi malam. Doamu. Saya maunya tadi mau ngomong, bukan doaku yang hebat, tapi perubahan sumut-sumutku jadi ucapan syukur itu yang membuat berubah. Ya, di saat doa kita tidak lagi bersumut-sumut, mengeluh Tuhan ini dan itu, wah Tuhan susah dan begini dan begitu, mengapa keadaannya begini dan begitu Tuhan. Di saat saya ubah cara saya lewat perkataan yang berdoa kepada Tuhan, saya berkata cukup kasih karunia-Mu bagiku Tuhan. Selang berapa jam dari doa malam, puji Tuhan, tidak sampai 1 hari 24 jam, tidak sampai 24 jam, Tuhan menjawab. Ini hal kecil saudara, ini hal kecil. Mengatakan berkat, mengganti sumut-sumut kita dengan perkataan berkat. Amin, haleluya. Ubah mulai dari sekarang. Mau lihat mujizat Tuhan? Mau lihat jawaban Tuhan? Mau lihat pertolongan Tuhan? Stop menggerutu, stop mengeluh, stop menyalahkan keadaan. Ganti cukup Tuhan kasih karunia-Mu dalam masalahku. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalahkan pagi hari ini dengan kata-kata berkat di dalam kita. Amin, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik, kita akan angkat satu pujian. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari dengan sikap berdiri kita akan nyanyikan pujian ini. Merupakan doa kita kepada Tuhan dan merupakan pengagungan kita kepada Tuhan. Di dalam pujian ada kata berkat yang keluar dari kata-kata pujian yang akan kita nyanyikan. Imani itu, dan setiap kata pujian yang keluar dari mulut kita mengandung kuasa yang punya iman di dalam setiapnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allah saja.
Haleluya Yesus. Haleluya. Firman Tuhan, jangan takut. Tangkap suara Tuhan. Firman-Ku, jangan takut. Dia akan bersama.
kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman yang Kau boleh beri. Kembalikan urapan baru dalam kehidupan hamba-Mu. Teruslah Tuhan berkarya. Tatkala kami pulang ke rumah sekalipun Tuhan, suara firman terus ada di hati dan pikiran kami. Dan kami akan praktekkan dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Ampunkanlah kami, sucikan kami dalam kuasa-Mu. Kami siap memberikan, meletakkan korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.